Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan pajak semua, kembali lagi bersama saya Ida Laila. Kawan pajak kini tengah menyaksikan dan mendengarkan podcast Katalog Gue Kanwil DJP Banten, tempat kawan pajak curhat, dialog, dan sharing mengenai informasi-informasi kekinian tentang perpajakan serta isu-isu perpajakan terbaru bersama para pakar, para tokoh, dan stakeholders Kanwil DJP Banten. Udang sukanya bernyanyi. Cakep. Kalau dapet, enaknya di sate. Cakep juga. Udah tahun baru nih. Ayo segera lapor SPT. Nah, kawan pajak, jangan lupa ini sudah tahun baru. Sudah waktunya kawan pajak mulai lagi buka-buka administrasi keuangan kawan pajak untuk segera melaporkan SPT. Untuk orang pribadi tentunya paling lambat adalah tanggal 31 Maret 2024. Dan untuk badan di tanggal 30 April 2024. Kali ini episode Katalog Gue Kanwil DJP Banten menghadirkan kembali narasumber yang sudah tidak asing lagi. Dia adalah core of the core-nya penyuluh pajak di Kanwil DJP Banten. Mungkin bukan cuma Kanwil DJP Banten, di Indonesia kawan pajak semua. Beliau adalah fungsional penyuluh pajak ahli madya, Bapak Dedi Kusnadi. Bapak apa kabar? Sehat. 1 tahun gak ketemu kita ya Pak Dedi. Luar biasa. Pak Dedi datang hari ini dengan wajah ceria. Pastinya akan bawa berita yang menggembirakan buat kawan pajak semua. Nah Pak Dedi, kita mau ngobrol apa hari ini Pak Dedi? Nah, kawan pajak sekalian, ini 2024 ini tahun yang krusial ya. Selain kita sedang menghadapi pesta demokrasi ya. DJP sendiri punya agenda tersendiri. Kita punya yang namanya pembaharuan sistem inti administrasi perpajakan. Jadi tahun ini rencananya kita akan menggunakan sistem baru, beda. Wow. Ya, kawan pajak harus tahu itu ya. Ini penting banget. Oh, penting banget. Harus buat tahu. Kawan pajak wajib tahu. Karena nantinya gimana nih kalau nggak tahu Pak Dedi? Kalau nggak tahu nanti nggak bisa masuk sistem. Nanti tidak bisa menjalankan kewajiban perpajakannya dengan baik. Oke, berarti ini kawan pajak harus simak baik-baik ya podcast Katalog Gue kali ini. Apa nama sistem ini yang baru ini Pak Dedi? Secara umum namanya itu Cortex Administration System atau biasa disingkat CTAS. CITAS gitu kan. CITAS. Cortex Administration System. Apa itu? Kalau di bahasa Indonesia kan itu sistem inti administrasi perpajakan. Ya. Kita punya sistem inti. Kita coba membangun sistem inti karena beberapa perubahan, beberapa tantangan ke depan itu semakin kompleks. Ya, oleh pasti. karenanya kita coba mendesain ulang sistem administrasi perpajakan yang baru ini untuk menghadapi tantangan global seperti itu. Wow, berarti ini udah makin modern. Makin modern. Makin kawan pajak harus bisa lebih paham ya, karena ini bentuknya sistem. Sistem. Nggak manual lagi. Ya, karena ini aplikasi. Nah, selain nanti kawan pajak menyimak katalog kali ini, kawan pajak juga nanti mesti belajar berarti ya. Oh betul pasti. Sistemnya harus seperti apa dan pastinya teman-teman penyuluh di seluruh kantor pelayanan pajak siap untuk memberikan edukasi kepada kawan pajak. Oke. Kenapa sih Pak? Tadi Bapak udah bilang bahwa kita menghadapi tantangan yang lebih besar lagi di tahun ini. Betul. Tantangan apa sih sebetulnya? Nah, ke depan kita itu kan menghadapi era digitalisasi. Ya, digitalisasi. Sementara sistem yang kita punya sekarang, sistem yang DJP punya sekarang, itu sudah ketinggalan jauh nih. Ya, dulu kan namanya SIPMOD, sekarang namanya SIDJP. Itu hampir tidak mengejar perkembangan teknologi terkini gitu. Dan kebutuhan dari wajib pajak juga mungkin. Selain dari aplikasinya yang sudah tertinggal, ini beban administrasi perpajakan semakin besar, jumlah wajib pajak semakin besar. Kalau kita masih menggunakan sistem yang lama, itu nggak bisa tertangani. Karena datanya juga besar kan, pengolahannya harus cepat gitu kan. Terus daya tampungnya juga harus cepat ya. Karena server yang lama itu sudah hang ya.
Ya kadang-kadang ya. Kalau akhir Maret mau lapor SPT, kadang susah. Maintenance katanya. Maintenance service. Atau kita gitu tuh udah minta kodenya tapi kok nggak datang-datang di email gitu ya. Kan ya sering error ya karena memang sistem kita sudah lama, server kita sudah lama. Nah, 2024 ini kita sudah mengadakan server yang baru. Kalau servernya baru tentu sistemnya jangan yang lama lagi ya, baru juga. Jadi server yang baru dikawinkan dengan sistem yang baru, mudah-mudahan ke depan kita lebih baik. Jadi selain nanti kita menghadapi era digitalisasi, kemudian beban akses yang tinggi, nah beberapa proses bisnis yang lama itu belum terdigitalisasi. Selama ini masih belum, masih manual. Jadi belum semuanya terdigitalisasi. Dan dengan Cortex ini nantinya semua digitalisasi. Jadi keren. Semua menyatu dalam satu sistem. Jadi teman-teman kawan pajak sekalian tidak perlu banyak aplikasi untuk memenuhi, untuk melaksanakan kewajiban pajaknya. Hanya satu aplikasi, semua ada di situ. Istilahnya one stop service. One stop service. Nggak perlu ke kantor pajak, tapi semua pelayanan ada di situ. Iya. Oke, bisa kawan pajak akses sendiri dari manapun ya. Iya, dimanapun. Keren banget nih Direktorat Jenderal Pajak. Makanya dari tadi Pak Dedi senyum-senyum luar biasa. Ternyata memang bawa berita yang sangat baik buat kawan pajak. Nanti kawan pajak udah nggak usah nginstal aplikasi ini, betul. Cuma satu aja dengan akunnya kawan pajak bisa melakukan semua permohonan kawan pajak. Oke. Tadi Pak Dedi bicara tentang proses bisnis. Betul. Memang ada berapa banyak sih proses bisnisnya? Nah, dari semua kegiatan administrasi Direktorat Jenderal Pajak itu sekarang dikumpulkan ke dalam 21 proses bisnis. Banyak juga ya. Banyak juga ya 21 ya. Nggak bisa saya hafalin. Banyak itu, mulai dari pendaftaran sampai ujung-ujungnya tuh penegakan hukum ya, itu ada proses bisnis. Cuma nanti yang terkait dengan wajib pajak yang digunakan oleh wajib pajak hanya 5 proses bisnis. Oke, berarti nggak usah dihafalin yang 21 itu ya. 5 aja cukup nih ya. Oke, 5 ya kawan pajak. Sisanya jatah kita ya, jatah Direktorat Jenderal Pajak gitu ya. Jadi apa aja tuh Pak? Kelima administrasi itu mulai dari pendaftaran atau registrasi. Itu otomatis dia terkait langsung dengan wajib pajak ya. Ketika dia belum punya NPWP, dia harus daftar. Kemudian selanjutnya setelah daftar apa yang dilakukan? Kalau ada kewajiban pembayaran, dia lakukan pembayaran. Berarti proses bisnis yang kedua adalah pembayaran. Kemudian yang ketiga, setelah daftar, bayar, tentunya harus dilaporkan. Nah, yang ketiga adalah proses bisnis pelaporan. Kemudian selanjutnya ada beberapa hal kegiatan administrasi yang diperlukan oleh wajib pajak, kayak permintaan keberatan, kemudian permintaan edukasi, itu masuknya ke proses bisnis layanan dan edukasi. Sekarang ada itu ya. Ada. Jadi sekarang kalau minta narasumber untuk edukasi itu melalui sistem. Keren banget udah DJP. Udah nggak zaman surat-surat ya. Kita udah digital lah ya. Tadi registrasi, pembayaran, pelaporan, layanan edukasi, kemudian yang terakhir ada yang namanya taxpayer account management atau manajemen akunnya wajib pajak. Di manajemen akun ini isinya adalah profil wajib pajak secara keseluruhan. Di situ ada kewajibannya apa yang harus dilaporkan, kemudian apa saja tunggakan segala macam di situ ada. Data wajib pajak masing-masing punya di situ. Selain profil, di situ juga ada yang namanya laporan keuangan. Itu tergabung ya, tertuang dalam namanya buku besar atau general ledger. Dulu ledger tuh buku besar yang ditulis-tulis, sekarang udah didigitalisasi. Jadi ketika wajib pajak membayar, itu langsung rekodnya ada di situ. Kapan membayar, tanggal berapa, semuanya. Nggak pakai nunggu ya? Nggak pakai nunggu. Otomatis masuk ke sistem ya. Jadi kawan pajak sekalian tidak perlu khawatir kawan pajak pembayarannya nyasar. Ya, yang penting ada di situ. Tapi kalau nggak ada di situ berarti nyasar, gitu ya. Tapi kalau ini sedikit balik ya. Tadi yang pertama kan tentang registrasi. Ada isu-isu nih ketika ada pemadanan NIK NPWP. Betul. Apakah memang ketika seseorang sudah punya NIK itu otomatis dia menjadi seorang wajib pajak atau gimana nih? Harus clear dulu nih buat kawan pajak. Betul. Kawan pajak sekalian, NIK nomor induk kependudukan itu adalah nomor yang unik ya. Dia dimiliki satu NIK untuk satu kepala.
Tidak ada yang sama gitu ya. Karena di situ tercerminkan kabupaten kota, kelurahan, kemudian provinsi, kemudian di situ ada tanggal lahir, kemudian ada nomor khusus yang diberikan secara sistem. Itu unik ya. Kenapa Pak NPWP-nya dari NIK? Karena kita menganut ke uniknya itu, kemudian database NPWP kita kan WP semakin lama semakin banyak. Jatah NPWP semakin lama semakin habis tuh. Nomornya. Gitu, kan? Nah, kalau kita menginduk ke NIK itu kapanpun tidak pernah habis. Unlimited ya? Unlimited kalau NIK loh ya. Itu yang pertama alasannya. Yang kedua, sebenarnya itu pesan dari Perpres, peraturan presiden bahwa kita ke depan akan menggunakan satu data Indonesia namanya ya, single identity number. Satu data Indonesia. Kita ikut Perpres yang seharusnya berlaku per September 2023, ya, kita lakukan ke 2024 ya. Mundur-mundur sedikit nggak masalah lah ya. Tapi kita menerapkan itu. Nanti seluruh Indonesia menggunakan data yang sama. Jadi sekarang yang sudah menggunakan NIK itu sebagai identitas salah satunya BPJS. Nah, BPJS itu nggak pakai nomor BPJS lagi ya. Nggak perlu pakai kartu. Tinggal sebutkan nomor NIK-nya. Minta layanan BPJS cukup bawa KTP. Iklannya seperti itu ya. Pengennya nanti DJP juga seperti itu mungkin ya. DJP seperti itu. Nanti KTP, NPWP dan NIK itu jadi satu. Jadi untuk menerima layanan perpajakan cukup KTP. Karena NIK-nya itu berlaku sebagai NPWP. Dan NIK itu berlaku seumur hidup. Seumur hidup. Nah, tapi yang anekdot itu Pak tadi tentang udah punya NIK pasti otomatis NPWP gitu. Padahal anak baru lahir juga ketika didaftarin kan udah dapet NIK tuh. Nah, karena dia unik, semua dapat NIK, semua punya NIK. Apakah NIK itu otomatis aktif sebagai NPWP? Tentu tidak. Nah itu yang harus kawan pajak ya tahu ya. Harus memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif. Tetap aturan itu masih berlaku. Subjektif itu apa Pak? Subjektif itu yang bersangkutan sudah berumur di atas 18 tahun. Subjeknya, orangnya. Objektif berarti yang bersangkutan sudah mendapatkan penghasilan. Kalau salah satunya tidak terpenuhi, NIK-nya tidak diaktifkan menjadi NPWP. Yang mengaktifkannya dia sendiri. Jadi bukan by sistem DJP langsung. Enggak. 18 tahun langsung gitu. Enggak ya. Aktivasi itu pertama dia bisa lakukan sendiri. Ya. Dia sadar diri, dia sudah punya penghasilan, dia sudah dewasa, mengaktifkan NIK-nya menjadi NPWP yang pertama. Yang kedua, jika yang bersangkutan lupa atau tidak sadar, itu nanti ada notifikasi atau pemberitahuan dari DJP bahwa yang bersangkutan seharusnya NIK-nya diaktifkan menjadi WPWP. Ini nanti masuk ke proses ekstensifikasi. Mungkin ketahuan kalau sudah punya penghasilan, misalnya begitu ya, ada menjadi karyawan di salah satu perusahaan. Karyawan atau yang bersangkutan punya usaha kan, dia ada transaksi. Transaksinya tercapture ke kita nih. Karena sistem DJP ke depan menampung semua data dari seluruh lembaga instansi dimanapun, termasuk transaksi ekspor impor, termasuk dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, semua datanya kita tarik. Nah, kalau ada transaksi di situ yang wajib yang orang pribadinya belum terdaftar, kita lakukan himbauan untuk mendaftarkan diri. Jadi nggak bisa ngumpet lagi ya Pak? Nggak bisa ngumpet ya. Ya kawan pajak udah nggak usah ngumpet deh. Pokoknya pasti akan ketahuan. Dengan sistem yang baru ini bukan hanya memudahkan, tapi itu juga menjadi pengingat mungkin ya untuk masyarakat supaya kalau sudah punya penghasilan, ayo segera aktifkan NIK-nya menjadi NPWP. Oke, kembali ke laptop nih Pak Dedi. Kita bicara satu persatu dari si proses bisnis itu sendiri. Untuk registrasi, proses bisnis registrasi, apa sih keunggulan dari Cortex ini? Jadi kawan pajak sekalian, banyak keunggulan di sistem yang baru. Ya, salah satunya di sistem probis registrasi atau pendaftaran. Pertama, tempat untuk melakukan pendaftaran. Itu kawan pajak bisa dilakukan dimanapun. Nggak datang ke kantor pajak. Di KPP manapun gitu ya. Di KPP manapun. Di KPP manapun ya. Jadi misalkan warga Kota Serang gitu ya di sini, dia sedang merantau di Jogja misalnya gitu ya. Wah Pak, saya perlu NPWP nih. Nggak perlu.
balik lagi ke Serang gitu kan, kejauhan gitu ya. Silahkan hubungi kantor pajak terdekat, misalnya KPP Pratama Yogyakarta, lakukan aktivasi. Itu yang secara offline ya. Kalau teman-teman sudah paham online, silahkan lakukan pendaftaran secara online. Secara mandiri ya? Ya, secara mandiri melalui portal wajib pajak ya. Silahkan nanti dibuka portalnya, di situ ada menu registrasi, silahkan lakukan registrasi. Itu masalah tempat. Jadi kita menganut sistem borderless, tanpa batas gitu. Luar biasa ya. Jadi dimanapun bisa gitu. Ya. Kemudian saluran pendaftarannya dulu hanya DJP online. Sekarang yang online itu kita buka, ada yang melalui OSS. Ya, kalau dulu OSS itu hanya untuk perizinan berusaha. Betul. Ya, dari Kementerian Penanaman Modal ya, BKPM ya. Nah, sekarang dari OSS bisa mengeluarkan NPWP. Bisa daftar langsung di situ. Bisa daftar langsung di situ. Keren emang. Kemudian berikutnya ada saluran online berikutnya dari Kementerian Hukum dan HAM. Itu melalui AHU online. Ya. AHU online pun kawan pajak bisa. Hukum online, iya. Bisa daftar NPWP. Ya, khusus untuk WP badan yang dia punya pendaftaran WP badannya ya, CV, PT gitu kan. Melalui AHU online dia bisa langsung daftar. Kemudian ini yang dibuka dan ini fasilitas sebenarnya. Pendaftaran melalui PJAP, Perusahaan Jasa Aplikasi Perpajakan. Tapi dia harus punya syarat. Syaratnya apa? Dia punya sistem yang bisa terkoneksi ke Dukcapil, ke AHU gitu ya. Kalau dia tidak punya sistem itu dia tidak bisa. Karena apa? Karena validasi NPWP-nya nanti itu langsung ke pemberi data, ke Dukcapil atau ke Kementerian Hukum dan HAM gitu. Kalau dia sudah punya koneksi, it's okay. Iya, bukan hal yang simpel ya kalau untuk PJAP. Cuma salurannya juga udah banyak sih sebenarnya ya. Nggak perlu bingung lagi kawan pajak yang mau minta perizinan, belum bikin NPWP langsung bikin di situ. Mau ke Kementerian Hukum dan HAM, belum punya NPWP harus bikin lagi langsung di situ. Nggak perlu lagi bolak-balik ya ke kantor pajak. Dulu kan kalau ke notaris, bikin PT gitu kan. Oh ini harus aja NPWP ke KPP dulu. Iya, ini nggak usah. Langsung. Keren banget emang. Udah benar-benar dipermudah ya. Betul. Kawan pajak. Baik, tadi mengenai tempat dan saluran pendaftaran keunggulannya. Tadi selintas saya sebut terkait validasi ya. Validasi itu langsung dari pemberi data. Jadi kawan pajak, kantor pajak tidak melakukan validasi. Yang melakukan validasi adalah pemberi data. Kalau dia NIK berarti dari Dukcapil. Ya, kalau dia surat izin berusaha berarti dari Kementerian Hukum dan HAM melalui AHU online. Jadi langsung ditembakkan ke sana. Kalau di sana nggak ada datanya, nggak bisa. Gitu. Berarti kan sudah terintegrasi, kawan pajak tuh nggak perlu menunggu ya validasi dari petugas pajak. Selama ini kan prosesnya masuk permohonan divalidasi oleh petugas pajak. Sekarang sudah tidak lagi. By system nyambung kemana-mana itu ya. Oke, lanjut Pak. Kemudian berikutnya kita sekarang menganut NPWP yang 16 digit ya. Tadi di awal kita sudah bicara kalau kita pakai 16 digit, pakai NIK berarti tidak terbatas jumlahnya kan. Kalau kita pakai NPWP biasa yang sekarang itu jumlahnya kan terbatas ya. Tambah WP, NPWP nomor berapa? Ditambahin lagi nomornya. Gitu ya. Kemudian berikutnya identitas wajib pajak orang pribadi tadi sudah kita bicarakan, base-nya adalah NIK. Kenapa digunakan NIK? Karena nanti seperti tadi saya sampaikan, kita akan menganut satu data Indonesia. Jadi NIK digunakan oleh seluruh lembaga, oleh karenanya kita akan mempermudah pertukaran data. Karena base-nya sama. Gitu. NIK sana, NIK sini. Walaupun namanya berbeda, yang penting NIK-nya sama lah gitu. Berarti data yang di sana itu milik yang di sini. Seperti itu ya. Kemudian ada profil. Ya, profil wajib pajak itu akan menggambarkan daftar unit keluarga atau family tax unit. Jadi selain nanti kepala keluarga, suami, nanti anggota keluarga itu didaftarkan juga. Istri ikut, anak ikut. Nah, nanti istri, anak yang belum dewasa ini nanti kalau dia punya penghasilan gabung dengan bapaknya kepala keluarga. Seperti itu. Itu secara otomatis secara sistem. Kalau selama ini kan memang bisa memilih tuh ya. Kalau sekarang kan ini
kita tracingnya susah. Iya. Ini anaknya siapa? Ini anaknya siapa? Itu istrinya siapa? Karena terpisah ya. Kalau nanti nggak bisa lagi. Karena kita dikuncinya di kartu keluarga. Kartu keluarga kan didaftarkan ya. Oh berarti kartu keluarganya sama, berarti ini istrinya ini kan otomatis kan. Dan si anak tuh nggak perlu bingung ya ketika dia punya usaha walaupun masih di bawah 18 tahun, dia bisa tetap melaksanakan kewajiban perpajakannya melalui NPWP atau NIK bapaknya itu ya. Dan kita nggak bisa ngaku-ngaku, saya istrinya bapak itu loh, nggak bisa, karena sudah didaftarkan ya. Kalau tidak terdaftar tidak bisa. Nggak bisa. Makanya bapak-bapak daftarkan istrinya. Jadi ini kayak pesan, bukan cuma pesannya NIK NPWP ya. Iya. Ini untuk family tax unit Bapak ya. Supaya unitnya utuh, keluarganya ayem. Iya, dan negara juga akan baik, akan maju kalau dari lingkup terkecilnya tuh yang sudah benar gitu dari keluarganya. Oh, keren banget yang DJP-nya. Berpikirnya luar biasa jauh ke depan. Oke, selanjutnya apa selain dari? Kemudian ada pengusaha kena pajak. Nah, kalau dulu pendaftaran pengusaha kena pajak itu kan terpisah ya. Daftar NPWP dulu, terus daftar PKP. Itu dua proses yang berbeda. Nah, nanti ke depan bisa sekaligus prosesnya. Begitu minta NPWP, kalau dia merasa PKP dan butuh menjadi PKP, otomatis. Bisa langsung klik aja di situ, mau proses bareng. Dan ketika nanti proses pengukuhan PKP sudah disetujui, dia otomatis punya akses untuk pembuatan e-faktur dan SPT masuk PPN. Tanpa melakukan permintaan nomor faktur, tanpa buka aplikasi e-faktur, tanpa nggak pula install apa lagi. Karena kita satu aplikasi ya teman-teman. Jadi kawan pajak sekalian perlu dipahami, ke depan kita hanya menggunakan satu aplikasi. Jadi yang namanya e-faktur, e-nova, e-bukvot, e-billing, e-registrasi itu nggak ada semua. Udah nggak ada semuanya. Termasuk e-fin tidak ada. Oh, e-fin pun tidak ada. Tidak ada. Ya. Satu ini semuanya beres gitu ya. Semuanya beres. Dan basisnya internet. Basisnya internet. Bukan harus menginstal sesuatu di laptopnya kawan pajak gitu. Nggak usah. Nggak perlu lagi. Basisnya web ya. Berbasis web. Jadi kawan pajak nggak perlu lagi pusing. Aduh ini belum diupdate nih aplikasinya, nggak perlu lagi. Kawan pajak tinggal buka akunnya kawan pajak, semuanya ada di situ. Semuanya ada. Luar biasa. Jadi kemarin ada yang sempat tanya, Pak, kalau e-fin tidak ada, terus untuk mengetahui keabsahan bahwa itu punya kita, itu bagaimana Pak cara verifikasinya, cara validasinya gitu kan? Nah di sistem yang baru kita gunakan email dan SMS. Ya, jadi udah keren banget kayak yang lain-lain ya, kayak yang lain-lain ya. Jadi pastikan kawan pajak emailnya benar dan aktif ya. Karena kita akan berhubungan dengan kawan pajak sekalian melalui email ya, surat-surat melalui email, pemberitahuan melalui email, segalanya melalui email. Dan yang kedua ada notifikasi melalui SMS. Notifikasi yang kayak itulah yang nomor seri gitu kan. Nah, jadi ketika kawan pajak mendaftar, otomatis nanti daftarkan emailnya, ada notifikasi tuh. Nanti link di email diklik, berarti itu benar sah emailnya gitu kan. Kemudian ketika mendaftarkan nomor handphone, nanti ada notifikasi SMS, nanti diinput nomornya. Nah kalau cocok, berarti memang nomor handphone itu yang aktif. Selama ini kalau ngisi asal kan masuk juga loh. Tapi ke depan nggak boleh lagi. Nggak bisa lagi ya, by sistemnya udah ditolak tuh yang asal-asalan kayak gitu ya otomatis. Nggak boleh asal-asalannya ya. Jadi lebih tertib ya sebetulnya. Betul, administrasinya. Lebih tertib, lebih. Jadi memang kita menganut semacam kerahasiaan. Memang yang bersangkutanlah yang bisa masuk ke akunnya masing-masing. Tidak yang lain gitu kan. Melalui notifikasi email, notifikasi melalui SMS gitu kan. Itu sebenarnya untuk mengunci. Jadi semua sistem juga di tempat yang lain juga sama ya. Ada emailnya, ada SMS-nya seperti itu. Betul. Jadi kawan pajak malah lebih aman sebetulnya data-data kawan pajak dengan cara seperti ini ya. Walaupun kadang-kadang gini sih Pak Didi, kesulitan kawan pajak ketika misalnya ini kawan pajak bukan pengusaha, kawan pajak adalah seorang karyawan misalnya.
Dia hanya buka akunnya itu setahun sekali. Lupa nih. Lupa. Email dia juga karena sekarang sudah smartphone semuanya udah pakainya media sosial gitu. Email jarang-jarang juga dibuka. Iya, betul. Entah itu email lupa lagi gitu, nggak inget. Jadi ini kalau seperti ini kondisinya sudah tidak ada Evin lagi. Solusi yang bisa kawan pajak dapatkan itu gimana kalau misalnya lupa gitu? Evin tidak ada ya kawan pajak. Nah, jadi kalau lupa password itu nanti notifikasinya tetap ke email. Oke. Jadi mau tidak mau email itu harus aktif. Email udah krusial nih ya, nggak boleh lagi lupa email. Jadi ketika masuk ke halaman muka TP Portal namanya, portal wajib pajak, itu ada menu reset password. Kalau kita lupa password ya, kalau di reset nanti notifikasi untuk reset password adanya ke email. Masuk ke email kita. Ya memang udah seperti yang lain-lain lah ya, udah modern itu yang canggih-canggih. Memang kawan pajak mungkin sudah harus dibiasakan sekarang email itu merupakan hal yang sangat penting. Jadi cara kita berkomunikasi ya email itu untuk menyelesaikan semua urusan. Kalau ada masalah dengan akunnya kawan pajak, gimana kawan pajak jangan sampai lupa ya. Oke, selain tadi bisa pengukuhan PKP langsung. Keuntungannya lagi. Fitur yang lumayan canggih nih ya, lumayan canggih. Ada yang namanya geotagging. Nah, nanti wajib pajak ketika mendaftarkan diri itu nanti ada notifikasi geotagging. Jadi harus di-tag lokasi rumahnya di mana. Nanti ada keluar peta, di-tag di situ. Gitu. Mereka sendiri, kawan pajak sendiri yang langsung nge-tag. Kalau kita petugas sekarang bingung ya rumahnya yang ini di mana gitu. Sekarang dia sendiri yang langsung melakukan. Jadi kalau dulu gitu kalau ada surat-surat kita mau antar ke wajib pajak, alamatnya kan nggak tahu nih alamatnya di mana. Akhirnya kan dari petugas pos kan kembali lagi ke kita kan gitu. Kalau sekarang pertama komunikasi dari email. Yang kedua, kalaupun diantar langsung, itu alamatnya sudah jelas. Karena ada tag-nya di situ, petanya ada. Peta petugas juga nyarinya gampang ya. Kan, di sini gitu. Seperti itu. Udah kayak itu yang kirim-kirim barang segala macam itu mereka kan selalu presisi tuh nyampenya kemana gitu. Ekspedisi lah gitu ya. Ekspedisi. Kita ya itu deh pokoknya. Itu deh ya, banyak lah ya. Jadi kawan pajak nggak usah khawatir lagi. Mana nih suratnya kok belum nyampe-nyampe misalnya seperti itu ada keputusan yang ditunggu-tunggu misalnya kawan pajak, tidak usah khawatir karena kawan pajak sendiri sudah menentukan titiknya di geotagging tadi itu. Oke, keren. Lanjut lagi Pak. Kemudian ada yang baru lagi, ada yang baru ini untuk sebenarnya untuk memperkuat akun bahwa itu miliknya. Itu ada validasi melalui yang namanya face recognition. Jadi foto gitu. Selama ini kan NPWP nggak ada fotonya ya. Iya. Nah, nanti ke depan begitu daftar di situ ada menu face recognition. Jadi harus ada di foto gitu. Gitu. Harus sama persis fotonya ya. Persisnya dengan yang di mana Pak? Dengan KTP. Karena KTP itu ada fotonya. Iya. Itu dicocokkan tuh. Biometriknya disamakan tuh. Kalau nggak sama berarti itu bukan pemiliknya. Keren banget. Memang jadi lebih aman sih buat kawan pajak. Tapi memang untuk kawan pajak yang biasanya dulu suka minta tolong sama orang lain gitu ya udah nggak bisa lagi. Artinya kawan pajak memang harus mandiri. Ini rahasia punya kawan pajak sendiri, dikelola oleh kawan pajak sendiri. Ada face recognition-nya luar biasa. Wah luar biasa. Lanjut lagi Pak. Kemudian selanjutnya untuk wajib pajak baru akan dikirimkan starter pack. Melalui email ya, lagi-lagi melalui email ya. Jadi tidak ada lagi alasan Pak saya belum tahu, saya belum disosialisasi. Itu nggak ada lagi alasan kayak gitu. Kalau dia bilang Pak saya belum disosialisasi, ada layanan edukasi nanti. Dia minta sosialisasi kita lakukan. Untuk hal-hal yang memang perlu penjelasan lebih lanjut ya dari tugas pajak, kawan pajak juga jangan khawatir gitu ada layanan edukasi. Tapi ketika kawan pajak pertama kali mendaftar akan dikirimkan starter pack. Jadi di situ haknya apa, kewajibannya apa. Kawan pajak bisa baca sendiri. Berarti harus ikro ya. Jangan malas baca. Pokoknya yang dikirimkan itu adalah hal yang penting harus kawan pajak baca dan pelajari. Kalau nggak ngerti barulah hubungi ke petugas pajak melalui layanan edukasi. Oke, ada fitur itu lagi. Ada yang lain lagi Pak fiturnya? Satu hal karena kita berdialog secara digital. Semua dokumen itu digital, bisa dicetak sendiri. Enggak
Itu legal ya, boleh legal. ya. Dari portalnya masing-masing. Oke. Jadi kalau kawan pajak misalkan perlu surat keterangan apa, surat keterangan apa, semuanya ada di akun pajak, tinggal di print. Tinggal di print ya. Ya, kalau perlu datang kantor pajak. Betul. Kalau dulu kan hal-hal seperti ini tuh menjadi loophole ya Pak ya. Jadi ada oknum-oknum tertentu yang menawarkan pencetakan dengan harga sekian gitu ya. Itu udah nggak laku lagi ya nanti ya. Semua bisa cetak sendiri. Betul. Dan semuanya legal ya. Dan legal. Dan nanti NPWP ke depan tidak ada lagi NPWP kartu. NPWP-nya digital. Si kartu ini udah nggak perlu lagi nih. Dan sekarang pun sudah mulai kita pakai NPWP yang digital. Iya, betul. Kalau kita masuk DJP online, di situ kita lakukan perubahan data ya Nik menjadi NPWP gitu. Di situ ada digital. Langsung muncul ya. NPWP digitalnya ya digital. Jadi nggak perlu lagi dicetak. Tapi kadang-kadang ada wajib pajak juga bertanya nih Pak. Saya itu mau apalah ada keperluan ke institusi lain atau pihak lain, mereka minta dicetakkan kartu NPWP-nya gitu. Apakah bisa dicetak langsung dari sistem itu? Bisa. Boleh itu ya Pak? Oke. Jadi nggak usah khawatir, cetak dalam selembar kertas pun itu udah legal, udah bener gitu ya. Digunting aja dan ukurannya itu sama. Tinggal digunting saja. Jadi udah nggak usah susah-susah lagi kawan pajak ya. Oke, itu semua terkait dengan registrasi. Sementara probis kata Bapak tadi ada 5. Ada 5 tuh. 1 registrasi, beres nih registrasi Pak. Yang kedua tentang probis pembayaran. Setelah registrasi, tentu di situ ada kewajiban kewajiban perpajakan, ada omset, ada gaji segala macam, dan itu harus ditunaikan kewajiban perpajakannya. Salah satunya pembayaran ya. Di probis pembayaran itu ada hal-hal yang baru, kawan pajak sekalian. Di situ ada single billing number istilahnya. Satu nomor billing bisa mencakup beberapa jenis pajak. Ya, kalau selama ini kan mau pajak bikin lagi gitu ya. Banyak ya. Satu kode billing, satu jenis pajak, satu masa pajak, satu MAP, semuanya satu. Kalau ke depan enggak, satu kode billing bisa mencakup semuanya. Pembayaran apa, pembayar masuk semua situ. Iya, karena misalnya nih, apalagi pengusaha ya Pak ya. Betul. Mereka mau bayar ada PPh 21-nya, ada 23-nya, ada PPN. Gitu. Itu nanti tinggal satu kode billing, semuanya bisa masuk di situ. Wow, keren. Itu yang terbaru ya nanti. Jadi ini memudahkan, ini juga mengurangi cost wajib pajak. Betul. Ya, karena kalau satu kode billing itu kan nanti kalau kita membayar pajak itu kan ada biayanya di bank itu kan. Kalau satu kan cuma satu bayarnya. Kalau 10 lembar kali 10. Bener, kalau dulu misalnya ada 10 jenis pajak 10 kali biaya administrasi. Kalau sekarang mau berapapun jenis pajaknya, mau berapa apapun transaksinya, satu kode billing bisa untuk semua. Rp5.000 itu semuanya. Murah sekali kawan pajaknya. Oke, selanjutnya Pak. Berikutnya ini ada fasilitas terbaru kawan pajak. Ada yang namanya deposit pajak. Kalau di dunia e-commerce itu kan itu namanya e-wallet lah ya. Dompet gitu ya. Kita udah simpen tuh, ada duit kita di situ. Nanti kalau transaksi diambil dari situ. Oke. Nah, kita juga punya tuh deposit pajak. Terus kelebihannya apa Pak deposit pajak? Deposit pajak itu kalau kita punya deposit di deposit pajak, ketika ada pembayaran yang terlewat, itu tidak dianggap terlambat. Hitungan tanggalnya ketika uang itu masuk ke deposit. Kadang-kadang lupa gitu Pak ya, aduh belum bayar nih. Ternyata kalau ada deposit aman tuh, nggak akan kena sanksi ya. Ya misal Januari ini kita deposit nih 10 juta misalkan. Kita punya PPh pasal 25 setiap bulan itu 1 juta misal gitu kan. Nah, di bulan April telat tuh, lupa bayar tuh. Itu nggak bikin kode billing gitu ya, lupa aja pokoknya. Tidak melakukan pemindah bukuan, tidak ini, tidak itu, pokoknya tidak dibayar. Itu sampai Agustus baru ingat, wah saya belum bayar nih. Nah, tapi itu dianggap tidak terlambat karena kita punya deposit di bulan Januari. Nah, gitu. Hitung tanggalnya adalah tanggal Januari. Berarti itu membuat lebih aman buat wajib pajak, tidak sampai terlupa untuk ini ya, tidak terkena sanksi kalaupun lupa gitu ya. Namanya manusia banyak urusan ya Pak. Jadi memang difasilitasi oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk yang sangat sibuk sangat sibuk, transaksinya banyak gitu kan.
deposit aja deh supaya nggak lupa. Nah, seperti itu. Supaya aman, nggak kena sanksi gitu ya. Sayang kan 2% per bulan. Oh, luar biasa. Kalau dikali 10 kan 20%. Maksimal sampai 24 bulan lagi. Iya, betul. 50%, 48% lumayan buat usaha ya, Pak. Iya. Makanya kawan pajak deposit nanti ya, harus deposit pajak supaya aman sih. Ada deposit pajak. Ada apa lagi di Probis pembayaran? Nah, kemudian di situ ada juga proses penyesuaian. Artinya ada proses PBK gitu kan. Itu bisa langsung dari deposit pindah buku, itu sangat mudah. Ya, kalau sekarang kan PBK kan harus ajukan permohonan, nanti di-approve oleh kantor pajak, baru keluar PBK-nya gitu kan. Kalau nanti secara sistem gitu. Wajib pajak masukin permohonannya itu by sistem langsung berpindah tuh. Iya, berpindah. Nanti di general ledger itu nanti kelihatan dia saldonya di situ berapa, mana yang mau dipindahkan gitu kan. Misalkan ada dari dulunya pasal 25 dipindahkan ke pasal 23, dia sudah tercapture di situ. Oh, berarti billing yang ini mau dipindahkan ke sini, kelihatan nanti sejarahnya kelihatan, mau dipindahkan kemana saja kelihatan. Si buku besar itu ya. System. Enak banget itu. Jadi lebih cepat, lebih praktis dan lebih terkontrol ya, karena semuanya sejarahnya ada di situ. Udah kawan pajak udah nggak usah bingung lagi. Aduh, waktu itu nyimpen dokumennya di mana ya gitu. Lupa gitu. Bukti pembayarannya di mana gitu. Sudah punya PBK nih, sudah ada persetujuan. Tapi dokumennya hilang gitu. Itu kan pusing kan. Kalau sekarang udah nggak usah pusing lagi. Betul. Yang pelupa nih, kawan pajak yang pelupa nggak usah khawatir lagi. Berarti nanti ke depan semuanya by system sudah terrecord ya. Oke, keren. Iya. Udah bisa penyesuaian sendiri gitu ya. Selain itu Pak, ada lagi kah keunggulan dari Probis pembayaran ini? Karena kita sekarang sudah digital, itu klarifikasi untuk pembayaran sudah terkoneksi langsung dengan Dijen Perbendaharaan. Jadi NTP ini udah langsung otomatis. Otomatis dia masuk ke rekening gitu kan. Kalau sekarang kan masuk dulu ke penerimaan, diklarifikasi dulu ke Direktur Perbendaharaan, baru 1 bulan kemudian divalidasi, oh itu memang benar. Betul gitu Kalau ini real time langsung gitu. Karena kita punya koneksi langsung. Berarti ini memudahkan wajib pajak juga dalam bertransaksi bisnis ya. Betul. Mereka tidak perlu menunggu validasi dari kita, bisnis itu bisa on time, real time. Saat itu ada transaksi, saat itu juga mereka dapat validasi. Iya, soalnya kalau kita menunggu kan kayak was-was gitu ya. Nunggu apa nih, Pak? Menunggu. Iya betul, menunggu apapun ya kawan pajak ya. Mau menunggu bukti pembayaran di mana, betul. Ditunggu sama lawan transaksinya untuk segera. Bisnis saya gimana nih jadi nggak pasti gitu kan? Oke. Sip, tadi sudah 2 Probis kita bicarakan. Selanjutnya Probis mengenai apa nih Pak? Pengolahan SPT ya. Tadi sudah daftar, sudah bayar, tentu harus dilaporkan. Pelaporan. Gitu kan? Nah, ini ada yang spesial di pelaporan SPT, bahwa tadi di depan sudah saya sampaikan bahwa semua aplikasi kan hilang. E-Bukpot, e-Faktur, e-Nova, e-Filing, semuanya hilang. Jadi satu. Semuanya terintegrasi di portal wajib pajak. Ya, jadi ketika kita membuat e-Bukpot, ketika kita membuat e-Faktur, itu datanya langsung masuk ke SPT masa dan SPT tahunan. Nggak perlu input lagi. Nggak perlu buka sana, nggak perlu buka sini, dan tidak perlu dinomerin karena auto create nomornya. Nomor fakturnya otomatis. Nggak khawatir salah lagi ya. Nggak khawatir salah. Dan itu memang kelebihannya ya. Jadi kita semua mengarah ke pelaporan secara digital, secara online. Kecuali memang ada beberapa yang masih manual. Itu khusus untuk wajib pajak orang pribadi usahawan yang laporannya itu tidak lebih bayar, kurang bayar atau nihil. Ya, UMKM lah gitu lah. Jadi UMKM yang laporannya nihil atau kurang bayar itu boleh manual. Selain itu harus semuanya sistem online. Masih dipermudah lah buat UMKM-nya. Aduh gimana? Boleh lah kalau yang nihil dan kurang bayar khusus masih khusus itu perlakuannya. Sementara yang lainnya sudah wajib menggunakan sistem Cortex ini. Selain itu keunggulan apa lagi? Kemudian di SPT tahunan
kalau sekarang itu kita ngisi SPT tahunan dari lampiran dulu kan, lampiran ini, lampiran ini. Iya, baru nanti dia akan masuk naik ke depan kan. Ya. Nah, ke depan kita ngisinya dari depan. Oke. Ya. Diubah nih. Diubah. Ngisinya dari depan, jangan dari belakang. Masa mau bertamu dari dapur? Gitu ya. Tamu dari ruang tamu dong, pintu depan, pintu utama. Begitu pintu dibuka, di situ lah diisi ya. Kalau nanti identitas itu langsung pre-population dari data yang sudah ada. Ketika kita input mau bikin itu udah ada langsung otomatis. Tinggal kita menambahkan data-data memang yang belum ada di situ. Kalau yang sudah ada di sistem, datanya akan masuk terprepop, tampil di formulir secara otomatis. Seperti itu. Jadi memang mempermudah dan menyederhanakan kerjaannya wajib pajak nih ya. Kemudian laporan keuangan itu juga ada standar sekarang. Ya, terstandarisasi kolomnya, jenis akunnya gitu, terstandarisasi supaya sama. Supaya nggak aneh-aneh gitu. Selama ini macam-macam gitu. Macam-macam kan ada yang ini, ada yang ini, ada yang ini. Iya, sekarang semuanya terstandarisasi. Ya, standarisasi. Itu terkait dengan SPT tahunan ya. Kemudian terkait dengan SPT masa dan unifikasi. Nanti ke depan itu tidak ada WP cabang. Semuanya terpusat ke pusatnya. Ya. Tidak ada pelaporan di WP cabang lagi. Tidak ada pelaporan. Tidak ada penerbitan bukti potong. Kalau mau diperpanjang juga bisa diterbitkan, cuma nanti pembayarannya, pelaporannya oleh pusat. Tetap di pusat semuanya. Jadi satu identitas itu satu laporan. Jadi kalau sekarang kan cabang bikin laporan sendiri. Iya. Jadi kebanyakan gitu ya. Administrasinya banyak ya. Sekarang udah semuanya terpusat ya. Kemudian ini ada yang baru ya terkait dengan tarif PPh 21 TER. Itu nanti di sistem otomatis. Ketika kita masukkan PTKP, kita masukkan nilai penghasilannya berapa, otomatis dia keluar ininya tarifnya berapa. 10%, 20%. Nggak perlu dibuka-buka lagi. Aduh, PMK 168 berapa ya kalau ternya C? 3 tabel. 3 tabel semuanya, aduh panjang-panjang semua. TER A, TER B, TER C gitu. Kalau ini otomatis. Ya. Itu untuk 21. Kemudian untuk PPN, tadi selintas sudah saya sampaikan bahwa nanti aplikasi e-faktur sudah tidak ada. Ya, jadi ketika kita mau membuat faktur, itu ada menu create faktur, otomatis nanti nomornya dari sistem. Gitu. Nah, ketika create faktur keluar otomatis secara sistem, itu langsung faktur yang sudah jadi, yang sudah submit, itu dikirim ke SPT masa. Jadi nggak usah ngetik ulang. Luar biasa loh, itu pekerjaan administrasi yang selama ini WP itu males banget gitu Pak. Apalagi kalau fakturnya banyak kan. Apalagi kalau salah input angka. Waduh, udah kan? Mana yang salah satu-satu dilihat. Sekarang udah nggak perlu itu lagi ya. Itu terkait dengan SPT masa PPE. Nah, kemudian terkait dengan PBB, kita masih PBB ya. Kawan pajak sekalian, PBB ini pajak yang spesial ya, karena ada 2 pengelola PBB. Kalau PBB P2, pedesaan dan perkotaan, itu pemerintah daerah yang mengelola ya. Dalam hal ini bisa Dispenda, bisa bagian keuangan atau dimanapun. Nah, untuk PBB P5L itu kita yang kelola. P5L itu apa Pak? P5L itu perkebunan, pertambangan. Pertambangan ada 2 nanti, pertambangan migas, penerbangan mineral, kemudian ada PBB sektor lainnya. 5L sektor lainnya. Sektor lainnya itu salah satunya contoh ya, daerah tangkapan ikan. Nah, itu kan nggak kelihatan tuh tanahnya tuh. Itu PBB, ada PBB-nya. Batasannya ya. Daerah contohnya ya. Itu nanti SPOP-nya itu auto create. Ketika yang bersangkutan mendaftarkan objeknya, nanti langsung keluar SPOP. Nah, khusus yang P5L itu ya? Iya, P5L. Yang P2 enggak ya? Itu bukan kewenangan kita. Pemerintah daerah lah ya. Nah, dia sudah auto create. Ketika tahun depan ingin melaporkan lagi, datanya sudah ada. Kalau sekarang kan input lagi satu, nanti input lagi kan, repot. Kalau ke depan otomatis. Seperti itu. Memang ini semuanya kalau saya perhatikan dari tadi nih Pak, mulai dari pendaftaran sampai dengan yang pelaporan ini
semuanya itu memang untuk memudahkan wajib pajak. Betul, ya. Intinya kemudahan. Kemudahan. Jadi memang harus didukung nih sama kawan pajak semua. Korteksnya DJP ini. Udah 3 tuh tadi yang Pak Denny sampaikan. 3 mulai dari 5 ya. Dari 5, masih ada 2 lagi. 2 lagi kawan pajak ya. 2 lagi mengenai layanan dan edukasi tadi ya. Layanan edukasi. Jadi tadi selintas saya sampaikan bahwa nanti kawan pajak bisa meminta edukasi secara online, ya. Jadi ada permintaan nggak usah pakai surat sekarang. Ya. Dan mungkin selama ini juga kawan pajak kadang suka bingung nih, pengen dapat penjelasan ini tapi kok kemana, betul, gitu ya. Jadi di layanan edukasi itu layanan dan edukasi menunya itu ya. Ada menu layanan dan ada menu edukasi. Menu layanan tuh semacam permohonan, PBK, permohonan SKB segala macam itu masuknya ke menu layanan. Kalau menu edukasi masuknya ke layanan edukasi. Itu nanti di situ ada reservasi kelas. Kita mau dapat pencerahan terkait pengisian SPT tahunan. Ada kelasnya, kelas pajaknya. Tinggal reservasi kan gitu kan. Kemudian ada permohonan edukasi, biasanya ada kelompok masyarakat, misalkan UMKM atau pedagang emas atau dokter. Komunitas lah ya, ingin mendapatkan edukasi sosialisasi, tinggal klik daftar. Gak usah bingung-bingung ini minta permohonannya kemana ya. Kita tuh masuknya di kantor pelayanan yang mana. By system nanti akan diarahkan ya. Betul. Siapa yang akan memberikan edukasinya gitu betul. ya. Kalau misalkan permintaan di KPP penuh gitu kan, itu bisa langsung diteruskan ke Kanwil. Karena penuh juga bisa diteruskan langsung kantor pusat. Itu secara sistem ya. Jadi nggak usah repot-repot. Repot-repot. Enak sih ya kawan pajak. Jadi kawan pajak tuh untuk mencari sesuatu karena terkait pajak ini kalau nggak paham nanti berdampak pada kewajiban kawan pajak gitu kan, nanti ada berdampak dengan nominal uang dan sebagainya, sanksi gitu ya. Nah, oleh karena itu kawan pajak kalau benar-benar nggak ngerti nih, daripada nanya ke yang tidak jelas gitu ya. Kita tuh terbuka, tapi kawan pajak harus daftar dulu melalui layanan edukasi tadi. Itu kawan pajak harus digunakan itu supaya paham betul dengan kewajiban-kewajiban perpajakan kawan pajak. Selanjutnya nih. Nah, di layanan edukasi juga mungkin kawan pajak perlu materi perpajakan. Saya mau belajar sendiri tapi saya perlu materinya. Di situ juga permintaan. Bisa di-download sendiri. Sekarang juga sudah ada ya di DJP online ya, versi web, ada materi, nanti terkoneksi itu. Apa yang ada di DJP online ada juga di TV portal ini yang baru ya, di sitas ini ada nanti ya. Materi edukasi apa saja, ada PPH, PPN, semua ada di situ. Ketentuan terbaru ada di situ semua. Jadi nggak usah repot-repot ya. Nggak usah nyarinya googling lagi mana, nggak usah ya. Aduh nggak ngerti nih, kirim aku minta materi ini langsung ada ya, dapat. Keren. Jadi nggak benar-benar memudahkan sih, menyederhanakan dan memudahkan kawan pajak. Nggak cuma dari pendaftarannya, tapi dari segala hal ya. Iya betul. Luar biasa. Itu keunggulan dari layanan dan edukasi. Betul. Masih ada lagi Kak, Pak? Nah, selain layanan edukasi kawan pajak sekalian, di sini juga ada layanan interaktif. Interaktif itu saling bersahutan ya, kalau interaktif ya. Jadi wajib pajak kasih respon, nanti DJP juga kasih jawaban ya. Salah satunya ada mungkin informasi terkini, ada pengaduan, ada saran gitu kan, ada apresiasi. Itu kawan pajak bisa lakukan melalui sistem. Gitu. Nggak perlu nomornya DJP berapa sih gitu, nggak perlu nyari-nyari, masuk dari sistem. Kasih saran misalkan, Pak petugasnya ditambah, gitu misal ya, misal karena TPT-nya penuh terus, usul petugasnya ditambah. Gitu. Itu salah satunya. Kemudian ada juga layanan administrasi ya. Layanan administrasi itu kayak tadi ya, permintaan surat keterangan, permintaan PBK gitu kan, kemudian surat pembebasan itu langsung dari sistem juga. Jadi ada layanan edukasi, ada interaktif yang 2 arah, ada yang layanan administrasi. Berarti memang di akunnya si wajib pajak ini semua itu ada, tinggal wajib pajak pilih mau apa gitu ya.
tidak terbatas gitu ya. Terserah nih mau ngajuin apa, kebutuhannya wajib pajak apa, semua sudah diakomodir di situ. Semua ada. Satu aplikasi ya, tidak perlu install yang lain-lain lagi. Luar biasa. Satu aja cukup, laki-laki perempuan sama aja. Itu dua ya, keluarga berencana. Sip, keren banget ini, bener-bener deh. Cortex admin apa tadi? Cortex Administration System ya, CITAS ya. Oke, selanjutnya lagi Pak. Tadi Bapak sudah bicara tentang pendaftaran, pembayaran, pelaporan, layanan edukasi. Masih ada satu lagi nih. Ya, satu lagi terkait dengan manajemen akun atau taxpayer account management ya. Jadi akunnya wajib pajak itu bisa ditampilkan secara keseluruhan ya. Wajib pajak alamatnya di mana, kewajibannya apa saja yang sudah dibayar, kapan bayarnya, di situ ada di namanya Probis Taxpayer Account Management ya. Ada dua yang di Taxpayer Account Management itu. Yang satu terkait dengan profil, profil wajib pajak secara keseluruhan. Yang dua terkait dengan General Ledger tadi, buku besarnya ya. Besar. Ini kalau buku besar ini menampung segala transaksi ya, transaksi pembayaran, kalau ada tunggakan ada di situ, ada penagihan juga muncul di situ, kemudian deposit juga muncul di situ, itu adanya di buku besar atau General Ledger. Nah, sementara yang satu lagi itu profil wajib pajak secara keseluruhan. Apa saja kewajibannya semua ada di situ. Termasuk nanti update status, update alamat, semuanya ada di akun wajib pajak. Berarti nanti wajib pajak bisa secara mandiri mengupdate-nya gitu ya. Misalnya nih kawan pajak di bulan Januari belum menikah nih, statusnya masih TK0, tidak kawin, belum punya tanggungan. Ketika di bulan Agustus misalnya menikah, berarti ada perubahan status, itu wajib pajak bisa langsung laporkan. Tapi nanti harus dilaporkan ya, ada kakaknya. Ya, pastinya ada dokumen yang harus. Karena kita validasinya ke Dukcapil kan. Betul. Kalau di Dukcapil tidak dilaporkan, walaupun dirubah di sistem nggak bisa. Nggak bisa. Karena kita terintegrasi itu ya. Berarti semuanya kita tidak, karena petugas sudah tidak memvalidasi lagi, sistem yang memvalidasi dan nyambung ke sistem Dukcapil, AHU dan OSS tadi itu, otomatis ketika mau memperbaiki datanya di wajib pajak, dia harus perbaiki dulu data di instansi terkait. Termasuk nanti perubahan alamat, Pak, saya rumahnya pindah katanya. Ganti di Kortek katanya. Nggak bisa. Harus Dukcapilnya dulu yang diganti. KTP-nya dulu ya, alamatnya. Nembaknya ke sana, validasi datanya ya, seperti itu. Memanglah jadi lebih rapi sih administrasinya. Kawan pajak semua juga jadi nggak pusing ya. Kadang-kadang yang dulu nih Pak punya NPWP beberapa, punya KTP beberapa gitu. Selain petugas pajak juga bingung untuk memberikan edukasi kepada wajib pajak juga bingung nanti, salah masukin nih datanya yang ini gitu. Sekarang udah nggak bisa lagi. Sekarang semuanya kawan pajak sendiri yang mengatur si akunnya. Kawan pajak sendiri yang menentukan ini bakal diubah atau enggak, tergantung dari kawan pajak merubah di administrasi yang lainnya. Wah, keren. Selain tentang datanya itu, apa lagi? Tadi terkait dengan profil dan buku besar. Nah, semua transaksi yang ada di General Ledger terkait pembayaran segala macam itu otomatis nanti terkoneksi dengan akunnya di DJPB, Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Jadi itu udah valid, data yang masuk di situ adalah data yang valid. Kemudian nanti di buku besar itu juga terkoneksi langsung dengan referensi akun yang ada di tarif bunga dan kurs dengan BKF itu terkoneksi, dan kurs tengah BI juga terkoneksi. Jadi ketika melakukan pembayaran itu sudah di cross check dengan data-data ini gitu. Jadi udah valid. Misalkan ada tunggakan kapan, kemudian di situ kan kalau pembayaran ada yang dolar gitu ya, dolar itu kursnya berapa. Nah ini sudah otomatis gitu. Enak banget, gak usah nyari-nyari lagi ke tempat lain ya, semuanya udah tersistematis, nyambung dengan kurs BI nyambung ya, luar biasa. Keren nih CITAS nih Pak.
kawan pajak ini sebenarnya bersyukur ya harusnya ya dengan adanya SITAS ini ya. Iya. Mempermudah. Mungkin ada nih pesan dari Pak Dedi untuk kawan pajak semua dengan adanya sistem administrasi perpajakan yang baru ini. Kawan pajak sekalian, jadi SITAS ini memang kita bangun untuk merubah menjadi lebih baik sistemnya gitu kan. Itu ada proses redesign, re-engineering, sistemnya dibuat sedemikian rupa untuk memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Namun ini tidak bisa jalan kalau wajib pajak belum memadankan NPWP-nya dengan NIK. Ingat ya, kita base-nya adalah NPWP yang 16 digit. Oleh karenanya wajib pajak yang masih pakai NPWP yang lama yang 15 digit itu tidak akan bisa masuk ke proses bisnis yang baru, tidak bisa masuk ke sistem yang baru karena kita menganut ke 16 digit ya. Hati-hati teman-teman. Nanti yang rugi wajib pajak sendiri ya, rugi. Kenapa Pak? Kita nggak bisa terus kita rugi ya, nanti nggak bisa melaksanakan kewajiban perpajakannya. Karena apa? Semua kewajiban perpajakan akan dilaksanakan secara online melalui SITAS ini, melalui Kortek ini gitu kan. Jadinya kawan pajak harus segera tuh padankan NIK-nya jadi NPWP. Ingat ya, padankan NIK-nya dengan NPWP supaya nanti ketika ini launching, ketika ini jalan, teman-teman kawan pajak sudah bisa memanfaatkan sistem ini dengan baik. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan sistem ini Pak, kapan sih Pak jalannya gitu ya? Ini rencana akan kita luncurkan di awal bulan Juli 2024. Ya, kita rencanakan ya. Nanti proses edukasi, proses sosialisasi kepada wajib pajak untuk tahap awal itu sampai dengan bulan April kita nanti sosialisasi terkait dengan probisnya. Ya. Kemudian di bulan rencananya di bulan Mei itu kita mulai ke nanti sosialisasi terkait dengan aplikasi. Ya. Nanti kawan pajak nanti kita panggil ke kantor-kantor pajak, ada yang di KPP, ada juga yang di Kanwil, ada juga di kantor pusat. Nanti kita belajar sama-sama terkait aplikasinya. Ya. Aplikasinya tuh lebih mudah daripada yang lainnya. Lebih mudah ya. Nah, kawan pajak semua, tadi kita sudah mendengarkan imbauan dari Pak Dedi mengenai NIK dan NPWP. Semua tentang SITAS sudah diulas oleh Pak Dedi dari A sampai Z-nya nih untuk kawan pajak 5 probis yang mesti kawan pajak tahu. Terima kasih Pak Dedi sudah berbagi ilmu dan informasi terkini tentang perpajakan kepada kawan pajak semua, dan terima kasih juga untuk kawan pajak semua yang sudah menyaksikan dan mendengarkan podcast Katalog Gue Kanwil DJP Banten. Nah, kawan pajak semua, informasi tentang perpajakan masih bisa kawan pajak akses melalui media sosial Kanwil DJP Banten, baik itu di kanal YouTube dan Spotify Kanwil DJP Banten maupun di Instagram, Twitter, dan TikTok di @pajakdjp Banten serta Facebook kami di @kanwildjp Banten. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.